Bagian 6. Kalau ekor, kau menang. Kau bisa salah separuh waktu dan tetap mendapatkan kekayaan. Sudah 30 tahun aku mencoba mengerjakan hal ini. Menurutku, matematika sederhananya adalah ada proyek yang berhasil dan ada yang tidak. Tidak ada alasan untuk terlalu memikirkannya. Lanjut saja ke yang berikutnya. Brad Pitt saat menerima penghargaan dari Screen Actor Guild. Heinz Bergeren melarikan diri dari Jerman Nazi pada tahun 1936. Ia menetap di Amerika, di mana ia belajar sastra di UC Berkeley. Menurut sebagian besar cerita, ia tidak menunjukkan janji khusus di masa mudanya. Namun, pada 1990-an, Bergeren adalah dengan ukuran apapun salah satu pedagang seni paling sukses sepanjang masa. Pada tahun 2000, Bergeren menjual sebagian dari koleksi besar karyanya yang terdiri dari lukisan Picasso, Braque, Klee, dan Matisse ke pemerintah Jerman dengan harga lebih dari 100 juta euro. Harganya begitu murah sehingga pemerintah Jerman menganggapnya sebagai donasi. Nilai pasar pribadi dari koleksi tersebut jauh lebih dari 1 miliar dolar. Sungguh menakjubkan bahwa satu orang bisa mengumpulkan begitu banyak karya agung. Seni adalah sesuatu yang sangat subjektif. Bagaimana mungkin seseorang bisa meramalkan sejak dini karya yang mana yang akan menjadi paling dicari di abad ini? Kau bisa bilang keahlian, kau juga bisa bilang keberuntungan. Perusahaan investasi Horizon Research memiliki penjelasan ketiga, dan ini sangat relevan bagi investor. Para investor hebat membeli jumlah besar karya seni. Tulis perusahaan itu. Sebagian dari koleksi tersebut ternyata adalah investasi yang hebat, dan mereka memegangnya cukup lama, sehingga imbal hasil portofolio bisa menyamai imbal hasil dari elemen terbaik dalam portofolio tersebut. Itulah yang terjadi. Para pedagang seni besar beroperasi seperti dana indeks. Mereka membeli segala yang bisa mereka dapatkan, dan mereka membelinya dalam portofolio, bukan potongan individual yang mereka sukai secara kebetulan. Kemudian, mereka duduk dan menunggu beberapa pemenang muncul. Itulah yang terjadi. Mungkin 99% dari karya yang diperoleh seseorang seperti Bergeren dalam hidupnya ternyata memiliki nilai yang sedikit. Tapi itu tidak terlalu penting jika 1% lainnya ternyata adalah karya seseorang seperti Picasso. Bergeren bisa salah sebagian besar waktu dan tetap berakhir dengan sangat benar. Banyak hal dalam bisnis dan investasi berfungsi dengan cara ini. Ekor panjang, ujung terjauh dari distribusi hasil memiliki pengaruh besar dalam keuangan, di mana sejumlah kecil peristiwa bisa menyumbang dari keseluruhan hasil. Hal itu bisa sulit untuk dihadapi meskipun kau memahami matematikanya. Tidak intuitif bahwa seseorang investor bisa salah separuh waktu dan tetap mendapatkan kekayaan. Ini berarti kita meremehkan betapa normalnya banyak hal untuk gagal yang menyebabkan kita bereaksi berlebihan ketika itu terjadi. Steamboat Willie menempatkan Walt Disney di peta sebagai animator. Namun, sukses dalam bisnis adalah cerita lain. Studio pertama Disney bangkrut. Film-filmnya sangat mahal untuk diproduksi dan dibiayai dengan syarat-syarat yang luar biasa. Pada pertengahan 1930-an, Disney telah memproduksi lebih dari 400 kartun. Kebanyakan darinya adalah film pendek, disukai oleh penonton dan kebanyakan dari itu merugi banyak. Namun, Snow White and the Seven Dwarfs mengubah segalanya. Uang 8 juta dolar yang didapatkan dalam 6 bulan pertama pada tahun 1938 adalah jumlah yang jauh lebih tinggi daripada apapun yang pernah diperoleh perusahaan sebelumnya. Film itu mengubah Disney Studios. Semua utang perusahaan lunas. Karyawan kunci mendapatkan bonus retensi. Perusahaan membeli studio baru yang canggih di Burbank.
di mana lokasinya masih bertahan hingga saat ini. Sebuah Oscar mengubah Walt dari terkenal menjadi selebriti besar-besaran. Pada tahun 1938, ia telah memproduksi beberapa ratus jam film. Tapi dalam hal bisnis, 83 menit Snow White adalah yang paling penting. Semua yang besar, menguntungkan, terkenal, atau berpengaruh adalah hasil dari kejadian ekor. Suatu peristiwa yang berada di luar batas yang mungkin terjadi sekali dalam ribuan atau jutaan kejadian. Dan sebagian besar perhatian kita tertuju pada hal-hal yang besar, menguntungkan, terkenal, atau berpengaruh. Ketika sebagian besar yang kita perhatikan adalah hasil dari ekor, mudah bagi kita untuk meremehkan betapa langka dan kuatnya mereka. Beberapa industri yang didorong oleh ekor ini cukup jelas. Ambil contoh modal Ventura, Venture Capital. Jika seorang VC melakukan 50 investasi, mereka mungkin mengharapkan setengah dari mereka gagal. 10 melakukan cukup baik, dan 1 atau 2 mendapatkan jackpot yang menggerakkan 100% pengembalian dana. Perusahaan investasi Correlation Ventures pernah menghitung angkanya. Lebih dari 21.000 pembiayaan Ventura dari tahun 2004 hingga 2014. 65% kehilangan uang. 2,5% dari investasi menghasilkan keuntungan 10 kali sampai 20 kali. 1% menghasilkan lebih dari keuntungan 20 kali. 0,5%, sekitar 100 perusahaan dari 21.000 mendapatkan keuntungan 50 kali atau lebih. Inilah sumber mayoritas pengembalian industri. Ini mungkin kamu pikirkan, yang membuat investasi modal Ventura sangat beresiko. Dan setiap orang berinvestasi dalam visi tahu resiko itu. Kebanyakan startup gagal dan dunia hanya cukup baik untuk memungkinkan beberapa kesuksesan besar. Jika kamu ingin investasi yang lebih aman, dapat diprediksi dan lebih stabil, kamu berinvestasi di perusahaan besar yang terdaftar di bursa. Atau begitulah yang mungkin kamu pikirkan. Ingat, ekor menggerakkan segalanya. Distribusi kesuksesan di antara saham publik besar sepanjang waktu tidak jauh berbeda dari modal Ventura. Kebanyakan perusahaan publik mengalami kegagalan. Beberapa berhasil, dan segelintir menjadi pemenang luar biasa yang menyumbang sebagian besar pengembalian pasar saham. JP Morgan Asset Management pernah menerbitkan distribusi pengembalian untuk indeks Russell 3000, sebuah kumpulan besar perusahaan publik sejak tahun 1980. 40% dari semua komponen saham Russell 3000 kehilangan setidaknya 70% dari nilai mereka dan tidak pernah pulih selama periode ini. Efektifnya, semua pengembalian keseluruhan indeks berasal dari 7% perusahaan komponen yang berkinerja di atas 2 deviasi standar. Itulah jenis hal yang kamu harapkan dari modal Ventura. Namun, itu terjadi di dalam indeks yang membosankan dan diversifikasi. Kegagalan sebagian besar perusahaan publik ini terjadi lintas industri. Lebih dari setengah dari semua perusahaan teknologi dan telekomunikasi publik kehilangan sebagian besar nilai mereka dan tidak pernah pulih. Bahkan di kalangan perusahaan pelayanan umum, tingkat kegagalannya lebih dari 1:10. Apa yang menarik di sini adalah bahwa kamu harus mencapai tingkat kesuksesan tertentu untuk menjadi perusahaan publik dan anggota dari Russell 3000. Perusahaan-perusahaan ini adalah korporasi yang sudah mapan, bukan startup yang muncul sebentar lalu menghilang. Meskipun begitu, kebanyakan dari mereka memiliki rentang hidup yang diukur dalam tahun, bukan generasi. Ambil contoh salah satu perusahaan ini, Carolco, mantan anggota indeks Russell 3000. Perusahaan ini memproduksi beberapa film terbesar tahun 1980-an dan 1990-an, termasuk 3 film Rambo pertama, Terminator 2, Basic Instinct, dan Total Recall. Carolco melantai di bursa saham pada tahun 1987. Kesuksesannya besar, dengan terus-menerus menghasilkan film yang laris. Pada tahun 1991,
Mereka mencatat pendapatan setengah miliar dolar dengan nilai pasar mencapai 400 juta dolar. Uang yang sangat besar saat itu, terutama untuk sebuah studio film. Namun kemudian, Carolco gagal. Film-film blockbuster berhenti diproduksi. Beberapa proyek berbudget besar mengalami kegagalan. Dan pada pertengahan tahun 1990-an, Carolco menjadi sejarah. Perusahaan itu bangkrut pada tahun 1996. Sahamnya jatuh ke nol. Selamat tinggal. Kehilangan yang sangat besar, dan itu adalah sesuatu yang dialami oleh 4 dari 10 perusahaan publik seiring waktu. Kisah Carolco bukan karena unik, tapi karena ini adalah hal yang umum terjadi. Ini adalah bagian terpenting dari cerita ini. Sejak tahun 1980, indeks Russell 3000 telah meningkat lebih dari 73 kali lipat. Itu adalah pengembalian yang spektakuler. Itu adalah kesuksesan. 40% dari perusahaan dalam indeks tersebut pada dasarnya gagal. Namun, 7% komponen yang berkinerja sangat baik lebih dari cukup untuk mengimbangi yang gagal. Sama seperti Hans Berggren, tapi dengan Microsoft dan Walmart, bukan Picasso dan Matisse. Bukan hanya beberapa perusahaan yang menyumbang sebagian besar pengembalian pasar, tetapi di dalam perusahaan-perusahaan tersebut terdapat lebih banyak lagi kejadian ekstrim. Pada tahun 2018, Amazon menyumbang 6% dari pengembalian S&P 500, dan pertumbuhan Amazon hampir sepenuhnya disebabkan oleh Prime dan Amazon Web Services. Yang keduanya adalah kejadian ekstrim dalam sebuah perusahaan yang telah mencoba ratusan produk, dari Fire Phone hingga agen perjalanan. Apple bertanggung jawab atas hampir 7% dari pengembalian indeks pada tahun 2018, dan itu didorong secara dominan oleh iPhone, yang dalam dunia produk teknologi bisa dibilang sangat luar biasa ekstrimnya. Dan siapa yang bekerja di perusahaan-perusahaan ini? Tingkat penerimaan pegawai Google 0,2%, Facebook 0,1%, Apple sekitar 2%. Jadi, orang-orang yang terlibat dalam proyek-proyek penting ini yang memberikan hasil yang sangat tinggi memiliki karir yang sama ekstrimnya. Gagasan bahwa hanya beberapa hal yang menyumbang sebagian besar hasil tidak hanya berlaku untuk perusahaan dalam portofolio investasimu. Ini juga merupakan bagian penting dari perilakumu sendiri sebagai investor. Definisi Napoleon tentang seorang jenius militer adalah orang yang bisa bertindak biasa saja ketika semua orang di sekitarnya kehilangan kendali. Hal yang sama berlaku dalam investasi. Sebagian besar nasihat keuangan berfokus pada hari ini. Apa yang harus kamu lakukan sekarang dan saham apa yang tampak menarik untuk dibeli hari ini. Namun, seringkali kejadian hari ini tidak terlalu penting. Sepanjang masa investasimu, keputusan yang kamu buat sekarang, besok atau minggu depan tidak akan berdampak pada tindakanmu di hari-hari tertentu yang sangat jarang terjadi. Mungkin hanya 1% dari waktu atau bahkan kurang ketika semua orang di sekitarmu panik. Bayangkan apa yang akan terjadi jika kamu menyimpan $1 setiap bulan dari tahun 1900 hingga 2019. Kamu bisa menginvestasikan $1 itu ke pasar saham AS setiap bulan. Tak peduli cuaca, tidak masalah jika para ekonom berteriak tentang resesi yang mendekat atau pasar bir yang baru. Kamu hanya terus berinvestasi. Mari sebut investor yang melakukan ini sebagai Su. Tapi mungkin berinvestasi saat resesi terasa terlalu menakutkan. Jadi mungkin kamu menginvestasikan $1 di pasar saham ketika ekonomi tidak sedang resesi. Menjual semua saham ketika resesi terjadi dan menyimpan uangmu dalam bentuk tunai. Lalu menginvestasikannya kembali ke pasar saham saat resesi berakhir. Kita akan menyebut investor ini Jim. Atau mungkin butuh beberapa bulan lagi resesi untuk membuatmu takut dan butuh waktu untuk mendapatkan kembali kepercayaan sebelum kamu kembali ke pasar. Kamu menginvestasikan $1 ke saham ketika tidak ada resesi.
menjual 6 bulan setelah resesi dimulai, dan berinvestasi kembali 6 bulan setelah resesi berakhir. Kita akan menyebutmu Tom. Berapa banyak uang yang akan dikumpulkan ketiga investor ini seiring waktu? Su berhasil mengumpulkan $435.551. Jim memiliki $257.386. Tom memiliki $234.476. Su menang dengan selisih yang sangat besar. Antara tahun 1900 dan 2019 terdapat 1428 bulan. Lebih dari 300 diantaranya adalah saat resesi. Jadi, dengan tetap tenang hanya selama 22% waktu saat ekonomi sedang atau hampir resesi, Su berhasil mengumpulkan hampir 3/4 lebih banyak uang daripada Jim atau Tom. Untuk memberikan contoh yang lebih baru, bagaimana perilakumu sebagai investor selama beberapa bulan di akhir 2008 dan awal 2009? Kemungkinan akan memiliki dampak lebih besar pada pengembalian seumur hidupmu daripada semua yang kamu lakukan dari tahun 2000 hingga 2008. Ada pepatah lama dari pilot bahwa pekerjaan mereka adalah berjam-jam kebosanan yang dihiasi oleh momen-momen teror yang mendebarkan. Hal yang sama berlaku dalam berinvestasi. Keberhasilanmu sebagai investor akan ditentukan oleh bagaimana kamu merespon momen-momen teror yang mendadak, bukan tahun-tahun yang dihabiskan dengan kontrol otomatis. Definisi yang baik tentang seorang jenius investasi adalah orang yang bisa melakukan hal yang biasa ketika semua orang di sekitarnya sedang panik. Ekor yang menggerakkan segalanya. Ketika kamu menerima bahwa ekor menggerakkan segalanya dalam bisnis, investasi, dan keuangan, kamu akan menyadari bahwa normal bagi banyak hal untuk salah, rusak, gagal, dan jatuh. Jika kamu pandai memilih saham, kamu mungkin benar sekitar beberapa waktu. Jika kamu seorang pemimpin bisnis yang baik, mungkin setengah dari ide, produk, dan strategimu akan berhasil. Jika kamu seorang investor yang baik, kebanyakan tahun akan cukup oke, dan banyak yang akan buruk. Jika kamu pekerja yang baik, kamu akan menemukan perusahaan yang tepat di bidang yang tepat setelah beberapa percobaan dan uji coba. Dan itu jika kamu pandai. Peter Lynch adalah salah satu investor terbaik di zaman kita. Jika kamu hebat dalam bisnis ini, kamu benar 6 kali dari 10. Katanya suatu kali. Ada bidang di mana kamu harus sempurna setiap saat, seperti mengemudikan pesawat misalnya. Kemudian ada bidang di mana kamu ingin setidaknya cukup baik hampir setiap saat. Misalnya seorang chef di restoran. Investasi, bisnis, dan keuangan bukanlah bidang seperti itu. Sesuatu yang telah aku pelajari dari para investor dan pengusaha adalah bahwa tidak ada yang selalu membuat keputusan yang baik. Orang-orang yang paling mengesankan seringkali penuh dengan ide-ide mengerikan yang sering dijalankan. Ambil contoh Amazon. Mungkin sulit dipercaya bahwa peluncuran produk yang gagal di perusahaan besar dianggap hal yang normal dan tidak menjadi masalah. Secara naluriah, kamu mungkin mengira bahwa seharusnya CEO meminta maaf kepada para pemegang saham. Namun, CEO Jeff Bezos berkata tidak lama setelah peluncuran bencana dari Fairphone perusahaan. Jika kamu pikir itu kegagalan besar, saat ini kami sedang mengerjakan kegagalan yang jauh lebih besar. Aku tidak bercanda. Beberapa di antaranya akan membuat Fairphone terlihat seperti gangguan kecil. Tidak masalah bagi Amazon kehilangan banyak uang pada Fairphone karena akan ditutupi oleh sesuatu seperti Amazon Web Service yang menghasilkan puluhan miliar dolar. Ekor yang menyelamatkan situasi. CEO Netflix, Reed Hastings, pernah mengumumkan bahwa perusahaannya membatalkan beberapa produksi berbiaya besar. Ia menjawab, "Rasio sukses kami saat ini terlalu tinggi. Saya selalu mendorong tim konten. Kita harus mengambil resiko lebih banyak. Kalian harus mencoba hal-hal yang lebih gila. Karena seharusnya kita memiliki tingkat pembatalan yang lebih tinggi secara keseluruhan."
Ini bukan delusi atau kegagalan dalam bertanggung jawab. Ini adalah pengakuan cerdas tentang bagaimana ekor menggerakkan kesuksesan. Untuk setiap Amazon Prime atau Orange in the New Black yang kamu kenal, dengan pasti kamu akan memiliki beberapa kegagalan. Salah satu alasan mengapa ini tak masuk akal adalah karena di kebanyakan bidang kita hanya melihat produk akhir, bukan kerugian yang terjadi yang mengarah pada produk sukses besar. Chris Rock yang aku lihat di TV adalah lucu dan sempurna. Chris Rock yang tampil di puluhan klub kecil setiap tahunnya hanya oke-oke saja. Itu adalah desainnya. Tidak ada jenius komedi yang cukup cerdas untuk secara preventif tahu lelucon mana yang akan sukses. Setiap komedian besar menguji materi mereka di klub kecil sebelum menggunakannya di tempat besar. Rock pernah ditanya, apakah ia merindukan klub kecil? Ia menjawab, ketika saya memulai tur, bukan berarti saya langsung tampil di arena. Ketika saya memulai tur, bukan berarti saya langsung tampil di arena. Sebelum tur terakhir ini, saya tampil di tempat di New Brunswick yang disebut Stress Factory. Saya melakukan sekitar 40 atau 50 pertunjukan untuk mempersiapkan tur. Salah satu koran membuat profil tentang sesi-sesi di klub kecil ini. Artikel tersebut menggambarkan Rock sedang membaca halaman catatan dan kesulitan dengan materinya. Saya tahu memotong beberapa lelucon ini, katanya, di tengah sketsa. Lelucon baik yang saya lihat di Netflix adalah ekor yang menonjol dari ratusan percobaan. Hal serupa terjadi dalam investasi. Mudah untuk menemukan kekayaan bersih Warren Buffett, atau pengembalian tahunan rata-ratanya, atau bahkan investasi terbaiknya yang paling terkenal. Semua itu terbuka secara umum, dan itulah yang dibicarakan orang. Namun, lebih sulit untuk menyusun setiap investasi yang telah dilakukan sepanjang karirnya. Tidak ada yang membicarakan tentang pilihan yang gagal, bisnis yang buruk, atau akuisisi yang tidak menguntungkan. Namun, itu adalah bagian besar dari cerita Buffett. Mereka adalah sisi lain dari pengembalian yang didorong oleh ekor. Galaksi kita terdapat 100 miliar planet dan hanya satu, setahuku, yang memiliki kehidupan cerdas. Fakta bahwa kau sedang membaca buku ini adalah hasil dari proses yang sangat panjang yang bisa kau bayangkan. Itu adalah sesuatu yang patut membuatmu bahagia. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana uang dapat membuatmu lebih bahagia lagi.